Harapkan saudara di rumah sehat-sehat. Tolong jaga kesehatan dan sering cuci tangan pakai sabun dan olahraga dan makan yang bergizi ya. Oke, puji Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca di Pengkhotbah 1 ayat ke-8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Berkatilah kami, Tuhan yang menyampaikan, berkatilah kami yang mendengarkan. Tuhan Engkau tolong, Engkau lindungi kami, buka hati kami, supaya kami sungguh ngerti rencana Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan jelas sekali, apapun yang terjadi di dunia ini, ya, mata kita tidak kenyang memandang. Nah, kita merasakan, kita lihat sesuatu yang baru, bagus banget ya. Udah lihat 2 kali, 3 kali, ya sebentar lagi cuma gitu doang gitu loh. Saya masih ingat waktu saya di Paris, saya lihat ke tower itu yang tinggi ya. Itu adalah tempat impian saya waktu kecil. Kepengen ke Paris lihat tower itu. Waktu saya lihat tower yang tinggi itu, saya kecewa sekali. Kenapa? Seperti bangunan besi tua gitu loh. Pakai besi tua gitu. Fotonya sih bagus ya, Paris gitu. Waktu kita ke sana lihat, cuma begitu doang. Nah, inilah yang dikatakan Alkitab. Mata kita tidak kenyang-kenyang memandang. Nah, ada satu cerita. Frank Borman pernah menjadi komandan misi pertama ke luar angkasa untuk mengelilingi bulan. Ia mengaku tidak terkesan pada apa yang dilihatnya. Perjalanan pulang pergi itu membutuhkan waktu 2 hari penuh. Frank sempat mabuk udara dan muntah. Ia berkata bahwa melayang-layang dalam kondisi gravitasi 0 memang mengasyikkan, tetapi untuk 30 detik saja. Sesudah itu biasa saja. Dari dekat bulan terlihat tidak menarik dan permukaannya bopeng-bopeng karena penuh kawah. Awak pesawatnya mengambil foto-foto hamparan permukaan bulan lalu menjadi bosan juga. Frank pergi ke tempat yang tidak pernah didatangi manusia sebelumnya. Itu pun tidak cukup baginya. Padahal kalau kita jadi Frank, kita ke bulan, luar biasa. Tapi dia lihat bulan bopeng-bopeng dia. Jika ia cepat merasa bosan atas suatu pengalaman yang langka di luar angkasa, mungkin kita tidak perlu terlalu berharap pada hal-hal yang ada di dunia ini. Nah, inilah penulis kitab Pengkhotbah mengamati bahwa tidak ada pengalaman di dunia ini yang mampu mendatangkan sukacita sejati. Apa yang kita lihat tidak kenyang, telinga kita tidak puas mendengar. Bisa saja kita senang untuk sementara waktu, tetapi kegembiraan itu segera leda dan kita pun mulai mencari kesenangan di tempat lain. Saya pernah ketemu orang. Saya bilang, kenapa sih kamu suka ke diskotik? Banyak perempuan yang tidak benar. Dia bilang, pertama saya merasakan asik. Bisa lihat perempuan, bisa lihat orang ini. Tapi sesudah itu saya bosan. Udah bosan, apa yang terjadi? Teman ngajak narkoba. Mulailah narkoba. Nah, inilah manusia. Apa yang mata lihat, apa yang kita nikmati, hanya sementara. Udah itu kita sudah bosan, cari lagi yang lain. Frank merasakan satu momen menggembirakan, yaitu ketika ia melihat bumi terbit dari kegelapan di balik bulan. Luar biasa. Bagaikan sebutir kelereng berwarna biru putih, bumi kita terlihat cemerlang oleh sinar matahari. Demikian pula sukacita kita yang sejati berasal dari anak Allah yang menyinarkan kita. Yesus adalah hidup kita, satu-satunya sumber makna, kasih dan keindahan sejati. Kepuasan kita yang terdalam datang dari luar dunia ini. Masalahnya kita bisa saja pergi sampai ke bulan, tetapi tetap tidak akan dapat menemukan kepuasan itu. Jadi jangan kiranya katakan, Pastor, kalau saya bisa dapat 2M, saya udah senang. Pastor, kalau saya bisa dapat 3M, saya udah haleluya. Saya seumur hidup akan cinta Tuhan. Udah dapat 2M, kamu mau 4M. Udah dapat 4M, kamu mau 8M. Nah, inilah manusia, tidak ada puasnya.
Marilah kita sadar hari ini. Alkitab mengatakan, apapun yang kita lihat itu dan telinga itu gak puas buat kita akan cepat buat Tuhan. Apapun yang di dunia ini, tidak ada satu hal pun yang bisa menyegarkan jiwa kita. Apa yang kita miliki, udah 2-3 tahun, bosan juga. Apa yang kita dapat, yang kita berjuang bertahun-tahun, sesudah dapat, kita katakan so what? Yang seperti tadi saya bilang, aduh waktu kecil mak, aduh kalau saya bisa ke Paris mak, saya mau loh, impian saya untuk lihat antena yang tinggi itu, tower yang tinggi itu, saya nggak tahu namanya, saya lupa namanya apa. Tapi satu hal sampai di sana, aduh, seperti besi tua, habin gini-gini bangun, tidak ada yang puas, hanya memandang Yesus, hanya melihat Yesus, hanya datang kepada Tuhan Yesus, hanya kita menyembah Tuhan Yesus. Kita merasakan hidup kita begitu berarti. Kapan Anda pernah merasakan sukacita yang sangat besar? Saya mau tanya, kapan? Udah dapat uang, udah dapat promosi, udah promosi 3 bulan, setahun, aduh, mau lagi lebih tinggi. Nggak ada habisnya. Nah, mengapa sukacita itu tidak bertahan lama? Karena itu duniawi. Saya masih ingat waktu saya dagang. Saya untung 40 juta, itu 30 tahun yang lalu. Uangnya udah banyak 30 juta. Senangnya setengah mati. Tapi udah itu seminggu lagi maunya lebih banyak. Nggak ada puasnya manusia ini. Nah hari ini, apa yang Anda dapat pelajari dari sifat kegembiraan yang hanya sesaat itu? Yesus pancarkan sinar kasih-Mu ke atasku. Nah inilah Tuhan Yesus kita. Dia menyinarkan kita sukacita, pengharapan. Itulah yang Yesus berikan buat kita. Ada satu orang pernah tanya, Pastor, sebenarnya tujuan hidup Pastor apa sih? Saya gak ngerti kok Amin hidupnya mau ngapain gitu loh. Saya suka mengatakan, di dunia ini kita harus mempunyai cita-cita, ya, posisi kita, karier kita, keuangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Itu tidak ada salahnya, saudara sekalian. Tapi salahnya itu adalah kita senantiasa mencari itu, memberikan nyawa kita, hidup kita, hanya bisa mencapai tujuan itu. Sesudah capai tujuan itu, mulailah kita bosan. Tetapi kalau kita mencari Yesus, kita cinta Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Dia, saudara sekalian, sukacita itu akan selama-lamanya beserta dengan kita. Hari ini saudara sekalian, marilah kita cari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaannya dahulu, maka semuanya ini pasti akan ditambahkan kepada kamu. Seek ye first the kingdom of God, and all of this shall be added unto you. Apa yang added unto you? You punya kebutuhan. Apa yang bisa added unto you? You punya kebahagiaan. Apa yang bisa add for you? You punya damai sejahtera. Dan yang paling penting, kepuasan. Hari ini ada orang bilang, Pastor, kalau saya jadi Anda, saya akan cari duit sebanyak mungkin. Kalau buat saya bukan cinta uang. Saya butuh uang, yes. Tapi saya mau cinta Yesus lebih daripada segala-galanya. Saya pernah berdoa, Tuhan, kalau bukan rencana Engkau, janganlah jadi deal ini. Janganlah jadi proyek ini. Janganlah jadi pabrik ini. Kalau saya punya sesuatu yang menghalangi untuk saya cinta Engkau dan melayani Engkau, Tuhan stop. Biar saya punya kasih sayang terhadap Engkau tidak pernah hilang. Inilah doa saya. Dan saya juga mengharapkan doa saudara juga gini. Ingat, apapun yang di dunia ini yang kita harapkan, kalau kita sudah dapat setahun kemudian, kita akan tanya, so what? Tapi kalau kita memiliki Yesus, kita akan katakan, thank you Jesus, karena Engkau menyertai aku hari ini sampai selama-lamanya. Marilah kita memandang Yesus. Marilah kita cinta Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau mengingatkan kami, apapun yang di dunia ini tidak akan memuaskan kita. Semuanya itu akan berlalu, bosan.
Tetapi kalau kita memiliki Engkau, firman Tuhan mengatakan sweet like honey, manis seperti madu akan di mulut kita, di hati kita, dan di jiwa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memilih kami. Terima kasih Engkau mencintai kami. Terima kasih Engkau menebus dosa kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa negara ini. Dokter dan suster tangan Engkau, bantulah, tolonglah bangsa ini supaya cepat-cepat kita melewati pandemi.